Di lereng Bukit Cikoneng, Purwakarta, desa kecil yang diselimuti kabut tebal seperti selubung kematian, angin malam membawa bau tanah basah dan daun busuk yang menyengat. Rumah-rumah kayu tua berdiri rapat di antara pepohonan karet yang menjulang, akarnya mencengkeram tanah seperti tangan mayat yang meronta. Di salah satu rumah reot di pinggir sungai yang keruh, Suro duduk di teras sambil mengasah pisau tumpul berkaratnya. Matanya, hitam pekat seperti malam tanpa bintang, memandang ke arah gudang belakang di mana Sari, menantu perempuannya, terikat kuat pada tiang kayu yang lapuk. Dendam keluarga yang membara sejak lama, pengkhianatan ayah Sari yang merenggut nyawa ibu Suro, kini mendidih dalam dadanya seperti racun yang tak pernah pudar. Sari menggeliat lemah, tali kasar menggores kulitnya hingga berdarah. Matanya yang bengkak karena tangis memohon pada Suro, suami dari anak perempuannya yang kini entah di mana. Ayah, tolong, apa salahku? Aku cuma ingin bahagia dengan keluarga ini, gumam Sari dengan suara parau, air mata mengalir deras membasahi pipinya yang pucat. Jeritannya malam sebelumnya masih bergema di telinganya sendiri, tapi kini hanya bisikan lemah yang tersisa. Suro mendekat, pisau di tangannya berkilau samar di bawah cahaya bulan yang tembus melalui celah atap. Ia membungkuk, wajahnya hanya sejengkal dari wajah Sari, napasnya panas dan bau amis menusuk hidung. Bahagia? Kau bicara bahagia, Sari? Ayahmu, dia yang merampas segalanya dariku. Ibuku mati karena ulahnya, dicekik dendam yang kau warisi. Kau pikir aku bisa lihat kau hidup tenang di rumah ini? Tidak, kau harus bayar, dengan dagingmu sendiri. Suaranya rendah, tapi tiap kata seperti pisau yang menyayat hati Sari, menggali luka lama yang tak pernah sembuh. Sari menangis terseduh, tubuhnya gemetar hebat. Ayah, aku mohon, anakku, cucumu, dia butuh ibu. Jangan lakukan ini. Aku sayang ayah seperti ayah sendiri. Kenapa harus begini? Apa yang bisa kuperbaiki? Tolong lepaskan aku, ayah. Kita bisa mulai lagi, keluarga ini bisa utuh. Kata-katanya pecah, emosi membuncah seperti sungai Cikoneng yang meluap saat hujan deras, membawa harapan yang rapuh dan putus asa yang dalam. Tapi Suro hanya tertawa pelan, tawa dingin yang membuat bulu kuduk Sari merinding. Dengan gerakan lambat yang kejam, Suro menempelkan pisau tumpul itu ke paha Sari. Mulai lagi. Terlambat, Sari. Dendam ini sudah menggerogoti jiwaku bertahun-tahun. Kau akan merasakannya sekarang. Ia menyayat pelan, daging terkoyak berlipat, darah mengalir deras seperti air mata yang tak berhenti. Jeritan Sari memecah malam Cikoneng, bergema di antara kabut yang semakin pekat, menyatu dengan angin yang membawa rahasia kegelapan desa itu. Potongan kecil daging itu ia ambil sebagai uji coba, meninggalkan Sari dalam agoni yang menyayat jiwa, sementara dendam Suro baru saja dimulai. Kabut malam di Cikoneng semakin pekat, menyelimuti gudang belakang rumah Suro seperti kain kafan yang lembab dan dingin. Sungai di dekatnya mengalir pelan, suaranya seperti bisikan hantu yang tak henti-hentinya, menyatu dengan hembusan angin yang membawa bau darah segar. Sari masih terikat erat pada tiang kayu yang kasar, luka di pahanya dari sayatan awal Suro menganga lebar, darah mengalir lambat seperti air mata yang tak pernah kering. Tubuhnya gemetar hebat, napasnya tersengal-sengal, tapi matanya, mata yang dulu penuh harapan, kini dipenuhi ketakutan primal yang menyayat jiwa. Suro berdiri di depannya, pisau tumpul berkarat itu kembali di tangannya, mata pisau yang kusam mencerminkan wajah Sari yang pucat dan rusak. Sari menatap Suro dengan mata basah, air mata mengalir deras membasahi luka-lukanya yang terbuka. Ayah, tolong hentikan ini, aku bukan musuhmu. Aku anakmu sekarang, bagian dari keluarga ini. Ingat saat aku pertama datang ke rumah ini? Aku masak untukmu, ayah. Aku urus kebun, aku rawat anakku dengan cinta yang sama seperti kau rawat dendam itu. Kenapa, ayah? Kenapa dendam ayah begitu dalam sampai-sampai kau lupa aku manusia? Aku punya hati, ayah, hati yang pernah mencintaimu seperti ayah kandung. Tolong, ingat cucumu, dia masih kecil, dia butuh cerita dari neneknya nanti. Jangan biarkan dia tumbuh tanpa ibu, tanpa tahu betapa aku berjuang untuk keluarga ini. Suaranya pecah-pecah, tiap kata seperti jeritan yang tertahan, emosi membuncah dari dada yang sesak, mencampur antara cinta palsu yang ia bangun untuk bertahan dan ketakutan murni yang menggerogoti jiwanya. Suro berhenti sejenak, pisau di tangannya gemetar sedikit, bukan karena belas kasih, tapi karena gelombang dendam yang semakin kuat. Ia mendekat lebih dekat, wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Sari, napasnya panas dan bau amis darah menusuk hidung Sari. Cinta?
Kau bicara cinta, Sari. Cinta macam apa yang ayahmu berikan padaku? Dia yang merampas ibuku, meracuni hidupku sejak kecil. Aku lihat ibu mati pelan-pelan, batuk darah setiap malam di rumah reot ini, sementara ayahmu tertawa di desa sebelah. Kau warisi darahnya, Sari. Darah yang kotor itu mengalir di tubuhmu, dan sekarang aku akan membersihkannya. Potong demi potong. Kau pikir masakanmu, kebunmu, bisa hapus itu? Tidak. Itu semua cuma topeng, Sari. Topeng yang kau pakai untuk menyembunyikan dosa ayahmu. Cucuku. Dia akan lebih baik tanpa racun seperti kau. Aku akan ceritakan padanya betapa aku membalaskan dendam ini, betapa aku potong dagingmu seperti hewan kurban di hari raya. Suaranya naik turun, emosi yang lama terpendam meledak seperti api yang membara. Tiap kata seperti cambuk yang menyayat hati Sari lebih dalam dari pisau itu sendiri. Sari menggelengkan kepala lemah, tubuhnya bergoyang dalam ikatan tali yang menggores kulitnya semakin dalam. Air matanya jatuh ke luka pahanya, mencampur dengan darah yang mengental. Ayah, dengar aku bukan ayahku. Aku pernah lihat foto ibumu, ayah. Dia cantik, seperti kabut pagi di Cikoneng ini. Aku paham sakitmu, ayah. Sakit yang menggerogoti seperti ulat di pohon karet. Tapi membunuhku seperti ini, memotongku hidup-hidup, apa itu bikin ibumu bangga? Apa itu bikin hatimu tenang? Aku mohon, ayah lepaskan aku. Kita bisa pergi ke makam ibumu bersama. Aku akan doakan dia, aku akan rawat makam itu setiap hari. Anakku, dia mirip ibumu, ayah. Matanya sama, hitam pekat dan penuh cahaya. Jangan rampas itu darinya. Aku sayang ayah, meski kau siksa aku begini. Tolong beri aku kesempatan, ayah. Satu kesempatan saja untuk buktikan aku berbeda. Kata-katanya mengalir panjang, seperti sungai Cikoneng yang tak pernah berhenti, penuh dengan campuran harapan rapuh, penyesalan yang tak ada, dan cinta yang dipaksakan untuk bertahan hidup. Emosi yang menyayat, membuat udara di gudang itu terasa lebih berat, lebih penuh dengan tangis yang tak terucap. Tapi Suro hanya tertawa pelan lagi, tawa yang dingin dan kejam, bergema di dinding gudang yang lembab. Matanya menyipit, dendamnya tak tergoyahkan. Kesempatan? Kau sudah dapat kesempatan saat kau nikah dengan anakku, Sari. Tapi darah ayahmu tetap memanggil. Sekarang rasakan ini. Dengan gerakan lambat yang penuh sadisme, ia menusuk perut Sari berulang kali. Pisau tumpul itu merobek daging dengan suara basah yang mengerikan, usus meluap keluar seperti sungai merah yang melimpah, melilit di lantai tanah yang kotor. Sari menjerit panjang, jeritannya bercampur dengan tangis emosional yang pecah. Ayah, kenapa aku maafkan ayah tapi tolong hentikan. Tubuhnya kejang-kejang dalam agoni brutal, saraf-sarafnya terbakar seperti api neraka. Suro tak berhenti. Ia mengupas kulit dari lengan Sari lapis demi lapis, gerakan kejam yang lambat seperti ritual kuno, daging mentah terkelupas dengan suara robek yang menyayat telinga, darah memercik ke wajahnya sendiri. Rasakan, Sari, rasakan bagaimana ibuku rasakan sakitnya dulu. Kau pikir maafmu cukup? Tidak. Ini baru awal. Sari terus berbicara di antara jeritan. Suaranya semakin lemah tapi emosinya semakin dalam. Ayah, aku ingat ulang tahunmu tahun lalu, aku buat kue, kita tertawa bersama. Kenapa hilang begitu saja? Aku tak ingin mati seperti ini. Cucumu, dia akan tanya ibunya kemana. Dialog itu berlanjut panjang. Tiap kata seperti luka baru, membuat penyiksaan semakin emosional dan menyayat jiwa. Akhirnya, Suro memotong jari-jari tangan Sari satu persatu, tulang patah berderit seperti cabang pohon yang retak di angin kencang, jeritannya dicampur tawa Suro yang gila. Sekarang, kau tahu betapa dendam ini panjang, Sari. Panjang seperti malam di Cikoneng ini. Sari jatuh pingsan sesaat, tapi emosi di hatinya tetap bergema, meninggalkan jejak tangis yang tak pernah pudar di gudang kegelapan itu. Pagi di Cikoneng, Purwakarta, datang dengan kabut yang perlahan menipis, meninggalkan udara lembab yang menempel di kulit seperti peluh dingin. Sungai keruh mengalir tenang di pinggir desa, tapi bau amis samar-samar mulai menyeruak dari gudang belakang rumah Suro. Bau daging mentah yang dicampur tanah basah dan darah yang mengering. Suro berdiri di depan meja kayu kasar, potongan-potongan daging Sari yang masih segar tergeletak di atasnya, berwarna merah pekat dengan urat-urat putih yang menonjol seperti vena yang terputus. Ia membungkusnya rapi dalam daun pisang, menyamarkan sebagai sate eksotis dari hewan langka yang ia klaim berasal dari hutan belantara Purwakarta. Matanya menyipit penuh kepuasan,
Ingatan jeritan Sari malam tadi masih bergema di kepalanya seperti lagu pengantar tidur yang mengerikan. Suro berjalan menyusuri jalan tanah berlumpur menuju pasar gelap di pinggir desa, tempat para pedagang bayangan berkumpul di bawah pohon beringin tua yang akarnya menjalar seperti ular darah. Pasar itu hidup di balik bayang-bayang, di mana orang-orang haus sensasi datang untuk mencicipi yang terlarang. Ia membuka lapak kecilnya, tusuk sate daging sari yang telah dibumbui pedas untuk menutupi rasa amis manusia, ditusuk bambu tajam dan dibakar di atas arang yang membara. Pembeli pertama mendekat, seorang pria tua dengan wajah keriput seperti kulit pohon karet yang lapuk, matanya berbinar saat mencium aroma asap yang menggoda. "Berapa ini, Bang Suro?" "Kelihatan segar sekali. Daging apa ini?" "Bukan sapi biasa, ya?" tanya pria itu dengan suara serak, tangannya gemetar karena antisipasi, tanpa tahu bahwa daging itu berasal dari tubuh Sari yang masih hangat beberapa jam lalu. Suro tersenyum tipis, senyum yang dingin seperti kabut pagi. "Daging langka dari hutan dalam, Bang. Rasanya beda, lebih empuk, lebih hidup. 100.000 untuk 10 tusuk. Dijamin puas, tapi jangan tanya asalnya. Rahasia desa ini." Suaranya rendah, tapi ada nada emosional yang tersembunyi, dendam yang masih membara, membuat kata-katanya seperti bisikan hantu. Pria tua itu mengangguk, mengeluarkan uang kusut dari saku. Saat ia menggigit potongan pertama, daging sari yang empuk meleleh di mulutnya, ia mendesah puas. "Enak sekali, Bang. Kayak daging manusia, haha bercanda. Tapi serius, ini bikin ingat masa muda dulu, waktu perang di hutan, makan apa saja untuk bertahan." Ia tertawa, tapi Suro hanya memandang diam, ingatan dendamnya meluap seperti sungai Cikoneng yang banjir. Flashback menyergap Suro seperti mimpi buruk yang hidup. Bertahun-tahun lalu, di rumah yang sama, ibunya terbaring lemah di ranjang bambu, batuk darah setiap malam karena racun yang ditabur ayah Sari, pengkhianatan bisnis keluarga yang berujung kematian. "Suro, janji padaku, jangan biarkan dendam ini mati bersamaku," bisik ibunya dengan suara lemah, tangannya dingin mencengkeram lengan Suro, air mata mengalir di pipi yang pucat. "Ayah Sari, dia yang bunuh aku pelan-pelan. Kau harus balas, anakku. Balas dengan cara yang paling sakit, potong akarnya, potong dagingnya." Kata-kata itu menyayat hati Suro kecil, menanam benih psikopat yang kini tumbuh subur seperti rumput liar di Cikoneng. Suro menangis saat itu, "Ibu, jangan tinggalkan aku. Aku janji, Bu. Aku akan buat mereka rasakan sakit yang sama. Dendam ini akan hidup selamanya." Emosi itu masih mentah, membuat tangannya gemetar saat ia membakar tusuk sate berikutnya, daging sari yang ia potong dari perutnya tadi malam, usus yang melilit keluar seperti tali dendam yang tak putus. Di sisi lain kota, di kantor polisi Purwakarta yang ramai, Rania duduk di meja kerjanya, reser secantik dengan kulit mulus bercahaya seperti sutra yang disentuh cahaya pagi, bibir penuh godaan yang melengkung saat ia membaca laporan kasus mutilasi misterius. Rambutnya hitam panjang bergelombang, mata almond yang tajam tapi penuh pesona sensual yang bisa memikat siapa saja. Atasannya, seorang kapten tua, mendekat dengan map tebal di tangan. "Rania, kau yang paling cocok untuk ini. Penyusupan ke desa Cikoneng. Pelakunya psikopat, jual daging manusia sebagai makanan eksotis. Gunakan asetmu." Kapten itu melirik tubuh Rania yang ramping tapi berlekuk, payudara yang menonjol di balik kemeja ketat, pinggul yang menggoda saat ia berdiri. Rania mengangguk, matanya menyipit penuh tekad, tapi ada getar emosional di suaranya. Kasus ini mengingatkan trauma masa lalunya. "Aku siap, Kapten. Tapi, ini bukan cuma tugas. Aku pernah lihat korban seperti ini di desa lama. Saudara perempuanku, dia hilang begitu saja. Mungkin dimutilasi juga. Dendam ini rasanya pribadi." Suaranya pecah sedikit, emosi menyayat seperti pisau yang ia bayangkan akan gunakan nanti. "Aku akan susup sebagai pengantin palsu, memikatnya dengan segalanya yang aku punya. Kulit ini, bibir ini, tubuh ini, semua untuk keadilan." Kapten mengangguk, "Hati-hati, Rania. Jangan sampai kau jadi korban berikutnya." Tapi Rania hanya tersenyum, senyum sensual yang menyembunyikan badai emosi di dalamnya, siap memasuki neraka Cikoneng. Siang di Cikoneng Purwakarta terasa lebih lembab dari biasanya. Matahari menyusup lemah melalui kabut tipis yang masih menempel di lereng bukit, membuat udara terasa seperti pelukan panas yang menyesakkan. Rania melangkah pelan menuju rumah reot Suro di pinggir sungai, menyamar sebagai pengantin palsu bernama Tratih, seorang janda muda yang mencari tempat berteduh setelah suaminya meninggal tragis.
Tubuhnya yang ramping berlekuk bergerak dengan anggun, kemeja tipisnya menempel basah karena keringat, menonjolkan payudaranya yang montok dan pinggul yang bergoyang sensual seperti gelombang sungai Cikoneng. Kulit mulusnya bercahaya keemasan di bawah sinar matahari samar, bibir penuh godanya melengkung dalam senyum menggoda yang bisa melelehkan hati siapa saja. Senyum yang ia gunakan sebagai senjata, campuran antara pesona sensual dan tekad baja untuk keadilan. Suro membuka pintu kayu yang berderit, matanya langsung tertarik pada Rania yang berdiri di ambang pintu. Rambutnya yang hitam panjang bergelombang ditiup angin lembut, membuatnya terlihat seperti dewi dari cerita rakyat Jawa Barat. "Siapa kau? Apa maumu di rumah ini?" Tanya Suro dengan suara kasar, tapi ada kilatan nafsu di matanya yang hitam pekat, terpikat oleh aura sensual Rania yang memenuhi udara seperti parfum bunga melati yang harum. Rania mendekat selangkah, tangannya menyentuh lengan Suro pelan, jari-jarinya merayap seperti ular yang menggoda, meninggalkan jejak panas di kulitnya yang kasar. "Aku Ratih, Pak. Janda dari desa sebelah. Suamiku, dia pergi terlalu cepat, meninggalkanku sendirian di dunia yang kejam ini. Aku dengar Pak Suro orang baik hati, yang bisa lindungi perempuan seperti aku. Tolong, biarkan aku tinggal di sini. Aku akan layani Pak dengan segala yang aku punya. Tubuh ini, tangan ini, bibir ini, semuanya untuk Pak." Suaranya lembut, sensual seperti bisikan malam, tapi di baliknya ada emosi yang dalam. Ingatan saudara perempuannya yang hilang, membuat matanya berkaca-kaca saat ia menatap Suro, mencoba memikat sekaligus menyelidiki. Suro terdiam sejenak, napasnya memburu saat Rania mendekatkan wajahnya, bibir penuhnya hampir menyentuh telinganya. "Layani? Kau pikir aku butuh itu? Rumah ini penuh hantu, Ratih. Dendam yang tak pernah mati. Kau yakin mau masuk ke sarang setan seperti ini? Aku bukan orang baik, aku sudah bunuh bagian dari jiwaku bertahun-tahun lalu." Suaranya pecah, emosi dendam lama muncul seperti luka terbuka, tapi tatapannya tak lepas dari lekuk tubuh Rania yang menggoda. Payudaranya naik turun pelan dengan napasnya yang disengaja sensual. Rania tersenyum lebih lebar, tangannya kini merayap ke dada Suro, merasakan detak jantungnya yang cepat di balik kemeja lusuh. "Hantu? Aku juga punya hantu, Pak. Suamiku mati tragis, dipotong seperti hewan oleh dendam orang lain. Aku rasakan sakitnya setiap malam, sendirian tapi aku kuat, Pak. Aku bisa bagi bebanmu. Biarkan aku masak untukmu, urus rumah, dan beri kehangatan yang kau butuh. Lihat aku, Pak, kulit ini mulus untuk disentuh, bibir ini untuk dicium. Jangan tolak aku, tolong aku mohon, seperti anak yang mohon ayahnya. Kita bisa saling sembuhkan luka." Kata-katanya mengalir panjang, emosional seperti tangis yang tertahan, mata almondnya basah karena ingatan palsu yang ia ciptakan, tapi nyata baginya, trauma masa lalu yang membuat suaranya bergetar, menyayat hati Suro yang mulai goyah. Suro menggeleng pelan, tapi tangannya tak menolak saat Rania memeluknya pelan. Tubuh sensualnya menempel erat, payudaranya bergesekan dengan dada pria itu, meninggalkan sensasi panas yang membara. "Sembuh? Dendam ini seperti sungai Cikoneng, Ratih. Tak pernah kering. Aku potong daging orang yang bikin ibuku mati pelan-pelan." Dia menjerit, "Mohon ampun seperti kau sekarang, tapi aku tak bisa berhenti. Kau mau tinggal? Baiklah, tapi jangan tanya masa lalu. Jangan sentuh gudang itu." Suaranya rendah, emosi membuncah seperti badai, campuran antara godaan Rania yang sensual dan pengakuan dendam yang menyayat, membuat udara di rumah itu terasa lebih berat. Rania mengangguk, bibirnya menyentuh pipi Suro sekilas, ciuman ringan yang basah dan menggoda. "Aku janji, Pak. Aku tak akan ganggu. Aku cuma ingin dekat denganmu. Rasakan ini, Pak, kehangatan yang hilang. Aku paham sakitmu, seperti aku paham sakitku. Suamiku, dia pergi tanpa kata maaf, meninggalkanku hancur. Tapi di sini, dengan Pak, aku rasakan harapan. Tolong terima aku sepenuhnya." Dialog itu berlanjut, emosi mereka saling bertautan seperti akar pohon karet yang mencengkeram tanah. Rania menggunakan pesonanya untuk mendekat, sementara Suro tergoda tapi gelisah. Malam itu, saat Rania menjelajah rumah diam-diam, ia menyusup ke dapur gelap. Di sana, sisa-sisa daging sari tergeletak di meja, potongan kecil yang masih berlumur darah kering. Bayangan mutilasi menyergap. Rania membayangkan Suro membelah dada sari dengan pisau tumpul, mengorek paru-paru yang masih bernapas pelan, daging terkoyak berlipat sambil korban menggeliat dalam agoni brutal, jeritan yang bergema seperti angin Cikoneng. Rania bergidik,
Tapi tekadnya membara, sensualitasnya akan jadi senjata untuk membalas. Aku akan buatmu rasakan, Suro, seperti yang kau lakukan padanya, bisiknya pada diri sendiri, suara emosional yang penuh dendam pribadi, bibirnya menggigit pelan dalam gairah balas dendam yang sensual dan kejam. Hujan deras mengguyur Cikoneng Purwakarta seperti air mata langit yang tak berhenti. Petir menyambar-nyambar menerangi lereng bukit yang gelap, membuat sungai keruh meluap ganas seperti dendam yang membara. Di sebuah penginapan rahasia di pinggir desa, sebuah pondok kayu tua yang tersembunyi di antara pepohonan karet basah, Rania melangkah masuk dengan tubuh basah kuyup, kemeja tipisnya menempel erat pada kulit mulus bercahaya, menonjolkan setiap lekuk sensualnya. Payudaranya yang montok naik turun dengan napas memburu. Pinggulnya bergoyang menggoda seperti ombak yang haus sentuhan. Rambut hitam panjangnya menetes air hujan, bibir penuh godanya basah dan mengkilap, mata almondnya penuh campuran tekad investigasi dan gairah yang terpendam. Informan rahasianya, seorang pria bernama Adi, bekas polisi lokal dengan tubuh berotot tegap seperti patung Jawa kuno, dada lebar berbulu halus, dan mata tajam yang menyimpan rahasia desa, sudah menunggu di dalam. Cahaya lilin samar menerangi ruangan lembab yang berbau tanah basah dan nafsu terlarang. Adi berdiri saat Rania masuk, matanya langsung melahap tubuhnya yang basah, napasnya memburu seperti angin badai di luar. Rania, kau datang juga. Di malam seperti ini, hujan ini, seperti neraka yang memanggil kita berdua. Kau yakin mau lanjut? Kasus ini? Suro itu monster. Dia potong sari hidup-hidup, dan kau taruh tubuhmu di garis depan. Aku takut kehilanganmu, seperti aku kehilangan saudariku dulu karena dendam desa ini. Suaranya rendah, emosional seperti jeritan yang tertahan, tangannya gemetar saat menyentuh bahu Rania, merasakan kehangatan kulitnya yang mulus di balik kain basah, emosi masa lalunya membuncah, saudaranya yang hilang, mungkin korban mutilasi serupa, membuat kata-katanya menyayat hati seperti pisau tumpul yang menggores jiwa. Rania mendekat, tangannya merayap ganas ke dada berotot Adi, jari-jarinya menggali ke kulitnya yang panas, merasakan detak jantungnya yang liar seperti hujan di atap pondok. Adi, aku harus. Suro, dia bukan cuma monster, dia bagian dari kegelapan yang aku kenal. Saudaraku yang hilang, mungkin dia juga potong seperti sari. Aku rasakan sakitnya setiap malam, sendirian, tapi malam ini aku butuhmu. Butuh kehangatan ini untuk lupa sejenak, untuk kuat menghadapi neraka itu. Tolong pegang aku, Adi. Pegang seperti kau pegang rahasiamu, seperti kau pegang dendamku. Suaranya bergetar, emosi mendalam membuncah seperti sungai yang banjir, air mata bercampur air hujan di pipinya, bibirnya mendekat ke telinga Adi, hembusan napasnya panas dan sensual, mencampur antara trauma pribadi dan gairah yang meledak-ledak. Adi memeluknya erat, tangannya meremas pinggul Rania dengan nafsu buas, tubuh mereka menempel seperti dua badai yang bertabrakan, keringat mulai menetes meski hujan dingin di luar. Rania, aku tak bisa tahan lagi. Kau seperti api di malam gelap ini. Aku ingat saudariku, jeritannya di mimpi, dipotong seperti hewan oleh orang seperti Suro. Tapi kau beri aku harapan, beri aku alasan untuk lawan. Biarkan aku cintai kau malam ini, sepenuhnya, seperti yang tak pernah kuberikan pada siapapun. Kata-katanya pecah-pecah, emosi menyayat seperti luka terbuka, tapi tangannya tak berhenti. Ia menarik Rania ke ranjang bambu yang kasar, bibir mereka bertemu dalam ciuman liar yang basah dan ganas, gigitan lembut meninggalkan bekas merah di bibir penuh Rania, lidah mereka saling bertautan seperti ular yang haus, rasa garam air mata bercampur manis nafsu yang membara. Tubuh mereka bergesekan dalam ritme panas yang semakin intens. Rania mendorong Adi telentang, tangannya merobek ke meja pria itu, kuku tajamnya menggores dada berototnya meninggalkan garis merah yang sensual, seperti pratinjau siksaan yang akan datang. Adi, rasakan aku butuh ini untuk hidup, untuk balas dendam. Bayangkan Suro, dia potong sari, menyayat wajahnya menjadi serpihan daging berlumur darah, mata korban dicungkil hidup-hidup dengan pisau tumpul, jeritannya bergema seperti hujan ini. Tapi malam ini kita lawan kegelapan itu dengan api kita. Suaranya mendalam, emosional seperti doa yang rusak, sementara ia mengangkangi pinggul Adi dengan nafsu buas, pinggulnya bergoyang lambat tapi ganas, merasakan denyut kenikmatan yang membara di antara mereka, keringat menetes deras dari tubuhnya yang mulus, menetes ke dada Adi seperti hujan darah. Adi mengerang dalam, tangannya meremas payudara Rania dengan kuat, jempolnya menggosok putingnya yang mengeras, sensasi itu membuat Rania menggeliat seperti korban yang meronta. Rania, ya Tuhan kau sempurna, kulitmu seperti sutra, tubuhmu seperti neraka yang manis. Aku tak bisa berhenti ingat saudariku, bagaimana dia mohon ampun sebelum dipotong, tapi kau buat aku lupa,
buat aku ingin lindungi kau selamanya. Tolong, jangan tinggalkan aku setelah ini, Rania. Kita bisa lari dari Cikoneng, mulai baru, jauh dari mutilasi ini. Dialog itu berlanjut panjang, emosi mereka saling bertautan seperti rantai dendam, tiap kata menyayat lebih dalam, campuran antara cinta terlarang dan trauma yang mendalam. Sementara tubuh mereka bergerak semakin cepat, ritme panas yang membara seperti petir yang menyambar. Bayangan mutilasi mengintai seperti hantu haus darah di pikiran Rania, ia membayangkan Suro menyayat wajah Sari pelan-pelan. Pisau tumpul mengupas kulit dari tulang pipi, daging terkoyak berlipat sambil darah memercik seperti hujan deras, mata Sari dicungkil dengan jari kasar, bola mata yang basah digantung seperti buah busuk sebelum dihancurkan. Gambar itu membuat gairah Rania semakin intens, seperti racun yang manis, ia mengerang lebih keras, tubuhnya bergoyang liar di atas Adi, merasakan denyut kenikmatan yang meledak-ledak hingga orgasme yang mengguncang jiwa mereka berdua. Jeritan Rania bercampur erangan Adi, bergema di pondok seperti simfoni kegelapan. Adi ya, seperti itu, balas dendam kita mulai dari sini, bisik Rania di puncak ekstasi. Napasnya tersengal, tubuhnya lemas tapi penuh tekad, sementara hujan di luar tak kunjung reda, meninggalkan mereka dalam pelukan yang intens dan mendalam, siap menghadapi neraka berikutnya di rumah Suro. Malam di Cikoneng Purwakarta kembali diselimuti hujan deras yang tak henti. Angin menderu seperti jeritan yang tertahan, membuat pohon karet bergoyang liar seperti hantu yang haus darah. Di dalam rumah reot Suro, cahaya lilin samar menerangi ruangan lembab, bayangan menari-nari di dinding kayu yang lapuk seperti vena daging yang terkoyak. Rania duduk di samping Suro di teras belakang. Tubuh sensualnya mendekat pelan, kemeja tipisnya menempel basah karena gerimis yang menyusup, menonjolkan kulit mulus bercahaya dan lekuk payudaranya yang menggoda. Bibir penuhnya melengkung dalam senyum tunduk, tangannya merayap pelan ke lengan Suro. Jari-jarinya menyentuh kulit kasar pria itu dengan kelembutan yang disengaja, seperti ular yang menggoda mangsanya sebelum menyergap. Pak, malam ini hujan begini, seperti tangis desa ini. Aku takut sendirian. Biarkan aku dekat dengan Pak, biarkan aku bagi beban yang Pak pikul. Apa yang bikin Pak gelisah seperti ini? Ceritakan padaku, seperti ayah cerita pada anaknya. Aku janji, aku dengar tanpa menghakimi. Suara Rania lembut, sensual seperti hembusan angin malam, tapi matanya tajam, mencoba menggali kegelapan Suro sambil memikatnya dengan pesona tubuhnya yang bergoyang pelan saat ia condong lebih dekat. Suro menatap Rania, matanya hitam pekat penuh nafsu yang bercampur kegilaan, tapi ada getar emosional di suaranya saat ia menjawab, tangannya ragu-ragu menyentuh pinggul Rania yang lembut. Ratih, kau tak tahu apa yang kau hadapi. Dendam ini, seperti pisau yang sudah tertancap di hatiku sejak kecil. Sari menantuku itu, dia bayar dosa ayahnya. Aku hancurkan dia pelan-pelan, Ratih. Kau mau dengar? Aku ingat setiap jeritannya, seperti lagu yang tak pernah berhenti di kepalaku. Suaranya pecah, emosi dendam membuncah seperti sungai Cikoneng yang meluap, membuat udara terasa lebih dingin, lebih mencekam. Rania mengangguk pelan, tangannya kini merayap ke dada Suro, merasakan detak jantungnya yang liar, bibirnya mendekat ke telinganya dalam bisikan sensual. Ceritakan, Pak, biarkan keluar. Aku paham sakit seperti itu. Suamiku juga mati tragis, dipotong seperti hewan. Rasakan tanganku ini, Pak, ini bisa sembuhkan luka Pak. Tapi, apa yang Pak lakukan pada Sari? Kenapa begitu kejam? Kata-katanya menegangkan, seperti benang tipis yang bisa putus kapan saja, emosi palsu yang ia bangun untuk mendekat, tapi nyata dalam tekad balas dendamnya. Suro tertawa pelan, tawa dingin yang bergema seperti guntur, tapi matanya basah karena ingatan yang menyayat. Flashback menyergapnya seperti mimpi buruk. Di gudang gelap, Sari terikat erat, tubuhnya sudah penuh luka dari sayatan sebelumnya. Perutnya menganga dengan usus melilit keluar seperti ular berlumur darah panas. Suro mengangkat palu tua berkarat, matanya gila penuh dendam. Sari, kau rasakan sekarang? Tulang rusukmu ini, satu persatu, akan hancur seperti ibuku yang hancur karena ayahmu. Bentak Suro saat memukul rusuk pertama Sari. Tulang retak berderit seperti cabang pohon karet yang patah, darah memercik seperti hujan merah yang membasahi lantai tanah. Sari menggeliat hebat dalam agoni brutal, tubuhnya kejang-kejang seperti ikan yang tersangkut di darat. Ayah, tolong hentikan. Aku tak tahan. Tulangku, sakitnya seperti api membakar dari dalam. Anakku, cucumu, dia akan tahu, dia akan benci ayah. Kenapa kau hancurkan keluarga ini? Aku mohon, ayah, satu rusuk lagi, aku mati pelan-pelan. Jerit Sari panjang, suaranya pecah-pecah emosional, air mata bercampur darah dari mulutnya, tubuhnya bergoyang liar tapi ikatan tali menggores kulitnya lebih dalam,
menyayat jiwa dengan rasa sakit yang tak berujung. Suro tak berhenti, memukul rusuk kedua dan ketiga dengan gerakan kejam yang lambat, tulang patah satu persatu seperti ranting kering yang diinjak, daging rusuk terkoyak berlipat, darah membanjiri dada Sari yang naik turun tersengal. Benci? Biarkan dia benci. Dendam ini lebih besar dari keluarga. Sari. Ayahmu bunuh ibuku pelan-pelan, sekarang giliranmu. Rasakan bagaimana tulangmu remuk, seperti hatiku yang remuk dulu. Suaranya mengerikan, penuh emosi yang membara, tawa gila bercampur tangis dendam. Sementara Sari meronta tanpa ampun, jeritannya bergema di gudang seperti simfoni neraka. Ayah, aku maafkan, tapi hentikan anakku, dia tak salah, tolong jangan potong sisanya. Aku rasakan jeroanku bergeser, sakitnya seperti mati berulang kali. Kembali ke teras, Suro menggenggam tangan Rania lebih erat, napasnya memburu seperti setelah siksaan itu. Aku hancurkan rusuknya satu persatu dengan palu, Ratih. Darah memercik ke wajahku, hangat seperti air mata ibuku. Dia mohon, jerit seperti binatang yang disembelih, tapi aku potong setelah itu. Dagingnya, tulangnya, semuanya untuk pasar. Kau takut sekarang? Tapi kau tetap di sini, dekat denganku. Kenapa? Suaranya menegangkan, seperti ancaman yang terselubung, emosi kegilaannya membuat Rania bergidik tapi ia tetap memikat, bibirnya menyentuh leher Suro pelan. Aku takut, Pak. Tapi takutku bikin aku lebih dekat. Ceritakan lebih, Pak, setelah rusuk itu, apalagi? Aku ingin paham Pak sepenuhnya, ingin beri Pak apa yang Sarita bisa, kehangatan, bukan dendam. Rania berpura-pura tunduk, tangannya meremas paha Suro dengan sensualitas yang menggoda, tapi hatinya membara dendam. Suro menarik napas dalam, flashback berlanjut di benaknya. Setelah rusuk hancur, ia ambil pisau tumpul, menyayat dada Sari yang sudah remuk, mengorek daging dari tulang rusuk yang patah, potongan demi potongan jatuh seperti daging sate yang mentah. Sari menggeliat lemah, ayah, cukup, aku lihat cucuku di mataku, jangan jual dagingku. Itu dosa abadi. Jeritnya emosional, tapi Suro hanya tertawa. Dosa? Dendam ini dosaku, Sari. Kau akan hidup di perut orang lain, seperti ayahmu hidup di neraka. Ratih, setelah itu, aku potong sisanya, dagingnya masih berdenyut. Jeritannya menyayat, tapi manis seperti balas dendam. Kau mau coba dekat denganku malam ini? Atau kau lari seperti Sari? Tanya Suro dengan suara mengerikan, penuh emosi yang gelap, mata mereka bertemu dalam ketegangan yang bisa meledak kapan saja. Sementara Rania tersenyum, memikat lebih dalam, siap untuk langkah berikutnya di neraka Cikoneng. Kabut malam di Cikoneng Purwakarta semakin pekat, seperti napas kematian yang menyelimuti desa, angin dingin membawa bau amis darah lama dari gudang belakang rumah Suro. Di dalam kamar tidur yang gelap dan lembab, dinding kayu berlumut seperti kulit mayat yang membusuk, Rania berbaring di samping Suro, tubuh sensualnya menempel erat pada pria itu, kulit mulus bercahaya menyentuh kulit kasar Suro seperti sutra yang bertemu duri. Bibir penuh godanya mendekat ke telinga Suro, hembusan napas panasnya seperti bisikan setan yang menggoda. Tangannya merayap pelan di dada pria itu, merasakan detak jantung yang gelisah seperti drum perang yang tak berirama. Malam ini, Rania mulai permainan psikologisnya, menggunakan godaan sensual sebagai senjata untuk menggali luka Suro, membuatnya gelisah seperti binatang yang terperangkap dalam jebakan tak kasat mata. Pak, aku dengar rahasia desa ini dari angin malam, bisik Rania dengan suara lembut tapi menusuk, jari-jarinya menggores dada Suro pelan, meninggalkan garis merah tipis yang sensual seperti pratinjau siksaan. Sari, dia bukan korban pertama, kan? Aku tahu, Pak, desa ini penuh hantu perempuan yang dipotong, jeritannya masih bergema di sungai Cikoneng. Kau yang potong mereka, seperti kau potong hati sendiri. Kenapa, Pak? Apa yang bikin dendam itu begitu dalam, sampai kau tak bisa tidur tanpa mimpi darah? Kata-katanya seperti pisau yang menyayat pelan, emosional tapi penuh perhitungan. Mata almondnya menatap Suro dengan campuran godaan dan tuduhan yang membuat udara terasa lebih berat. Suro bergeser gelisah, tubuhnya tegang di bawah sentuhan Rania, matanya hitam pekat penuh bayangan masa lalu yang mengerikan. Ratih, jangan bicara yang kau tak tahu. Rahasia desa ini, seperti kutukan yang mengikatku. Sari, dia jerit seperti ibuku dulu. Mohon ampun tapi tak ada ampun. Aku harus hentikan jeritannya, Ratih. Kau mau tahu? Itu bikin aku gila, jeritannya seperti cambuk yang menyayat jiwa. Suaranya bergetar, emosi dendam bercampur penyesalan yang palsu. Tangannya mencengkeram pinggul Rania dengan kuat, merasakan kehangatan sensual yang membuat nafsunya membara tapi pikirannya kacau.
Rania tersenyum tipis, bibirnya menyentuh leher Suro dalam ciuman ringan yang basah, gigitan lembut meninggalkan bekas merah seperti darah yang menetes. Konflik internal membara di dada Rania. Bayangan dendam pribadinya terhadap saudara yang hilang, mungkin korban mutilasi serupa, membuat hatinya sesak seperti tali yang mengikat Sari. Ceritakan, Pak, hentikan jeritannya bagaimana? Aku bayangkan Sari mohon seperti aku mohon suamiku dulu, sebelum dia dipotong. Rasakan bibirku ini, Pak, ini bisa hentikan gelisahmu. Tapi, aku tahu, kau siksa dia lebih dari potong tubuh. Psikologisnya, kan? Seperti kau sekarang, gelisah karena bisikanku. Suaranya mendalam, emosional seperti tangis yang tertahan, tapi penuh ketegangan yang mencekam. Tangannya meremas paha Suro dengan nafsu yang menggoda, membuat pria itu mengerang pelan. Flashback menyergap Suro seperti mimpi buruk yang hidup lagi. Di gudang kegelapan, Sari sudah lemas setelah rusuknya hancur, mulutnya menganga jeritan tak henti, darah membasahi bibirnya yang pecah. Suro mendekat dengan pisau tumpul, matanya gila penuh dendam. Jerit lagi, Sari! Jerit sampai lidahmu lelah, bentak Suro, tapi Sari terus menjerit, ayah, tolong, anakku, dia akan dengar jeritanku di mimpi. Jangan siksa lagi. Aku tak tahan, mulutku sudah penuh darah. Suaranya pecah emosional, air mata mengalir deras bercampur darah dari luka sebelumnya. Tubuhnya kejang-kejang seperti daun di angin badai. Suro tak tahan, ia pegang dagu Sari kasar, memaksa mulutnya terbuka lebar seperti rahang binatang yang disembelih. Cukup. Lidahmu ini, lidah yang warisi dusta ayahmu, harus hilang. Dengan gerakan lambat yang kejam, ia menyayat lidah Sari pelan-pelan, pisau tumpul menggores daging lunak itu lapis demi lapis, darah membanjiri mulut seperti sungai merah yang meluap. Sari menggeliat hebat, gumamannya bercampur jeritan basah, ayah sakit lidahku, aku tak bisa bicara lagi, cucumu, dia tak akan dengar suaraku. Emosinya menyayat, seperti jiwa yang terkoyak, tapi Suro terus memotong. Lidah terbelah menjadi dua, darah memenuhi tenggorokan hingga Sari hampir tersedak. Suaranya kini hanya gumaman darah yang mengerikan, seperti hantu yang tak bisa bicara. Belum puas, Suro ambil kawat berkarat dari sudut gudang, matanya menyipit sadis. Sekarang mulutmu ini akan diam selamanya. Ia menusuk bibir atas dan bawah Sari dengan kawat itu, menjahit kasar seperti menjahit kain robek, darah menetes deras setiap tusukan. Sari meronta tanpa suara, matanya memohon ampun dalam keheningan yang menyiksa. Gumamannya penuh emosi, air mata mengalir seperti hujan, tapi Suro tertawa. Rasakan, Sari, diam seperti ibuku yang diam dikubur karena ayahmu. Jahitan ini akan robek saat kau mati pelan. Kembali ke kamar, Suro menceritakan itu pada Rania dengan suara bergetar, napasnya memburu seperti setelah siksaan. Aku sayat lidahnya pelan, ratih, darah banjiri mulutnya seperti air mata yang tak henti. Lalu, aku jahit mulutnya dengan kawat berkarat, tusuk demi tusuk, darah menetes seperti hujan darah. Dia gumam, memohon dengan mata, tapi aku rasakan damai sejenak. Kau bikin aku ingat itu lagi, Ratih. Kenapa kau bisik rahasia ini? Kau mau apa? Suaranya menegangkan, mengerikan seperti ancaman, emosi kegilaannya membuncah, tangannya mencengkeram leher Rania pelan, tapi Rania hanya tersenyum, bibirnya mendekat untuk ciuman liar. Aku mau paham Pak sepenuhnya. Tapi, apa kau tahu, Pak? Rahasia desa bilang, dendam itu seperti kawat di mulutmu sendiri, suatu hari akan robek. Rasakan tubuhku ini, Pak, ini bisa robek dendammu, atau bikin lebih dalam. Dialog itu berlanjut panjang, ketegangan emosional seperti benang yang tegang. Rania menyiksa psikologi Suro dengan bisikan yang menyayat, membuatnya gelisah semakin parah, sementara bayangan mutilasi Sari mengintai seperti hantu di kegelapan Cikoneng, siap untuk balas dendam yang lebih kejam. Hujan di Cikoneng Purwakarta mulai mereda menjadi gerimis halus, tapi kabut tetap pekat seperti selimut kegelapan yang menyelimuti rumah reot Suro, membuat udara terasa lebih dingin dan penuh rahasia yang mengintai. Di dalam kamar tidur yang samar diterangi cahaya bulan yang menyusup melalui celah jendela retak, Rania berbaring di ranjang bambu bersama Suro, tubuh sensualnya bergeser pelan untuk mendekat, payudaranya yang montok menyentuh lengan pria itu seperti godaan yang tak terelakkan, kulit mulus bercahaya memancarkan kehangatan yang kontras dengan dinginnya hati Suro. Bibir penuhnya melengkung dalam senyum palsu yang menggoda, tangannya merayap ke perut Suro, merasakan ketegangan otot di bawah kulit kasar, seolah mencari celah untuk menjebaknya dalam permainan hasrat yang ia susun dengan cermat, balas dendam awal yang dimulai dengan godaan, tapi penuh risiko yang bisa meledak kapan saja. Pak, malam ini aku rasakan getar di hatimu, seperti sungai Cikoneng yang gelisah setelah banjir.
Apa yang bikin Pak takut? Aku di sini untuk Pak, tubuhku ini milik Pak sekarang. Rasakan, Pak, kehangatan ini bisa hapus dendam yang Pak simpan. Ceritakan lagi, Pak, tentang Sari. Aku ingin paham, ingin bagi sakitmu seperti istri bagi suaminya. Suara Rania lembut, emosional seperti bisikan cinta yang rusak, matanya berkaca-kaca seolah penuh empati. Tapi di baliknya ada dendam pribadi yang membara, ingatan saudaranya yang hilang, mungkin dipotong seperti Sari, membuat kata-katanya menyayat hati Suro sambil menjebaknya lebih dalam. Suro menatap Rania dengan mata menyipit, campuran nafsu dan kecurigaan membuat napasnya memburu seperti angin yang menderu di luar. Tangannya mencengkeram pinggul Rania dengan kuat, jari-jarinya menggali ke daging lembut itu, meninggalkan bekas merah seperti luka yang akan datang. Ratih, kau terlalu penasaran. Dendam itu, seperti api yang tak pernah padam di dadaku. Sari, dia mohon seperti kau sekarang, tapi aku tahu dia bohong. Kau mirip dia, Ratih. Matamu, bibirmu, apa kau juga bohong? Apa kau datang untuk potong hatiku seperti aku potong dia? Suaranya pecah, emosi kegilaannya membuncah seperti luka terbuka, air mata samar menggenang di matanya yang hitam, campuran antara kerinduan keluarga yang hilang dan dendam yang tak pernah pudar, membuat dialog itu terasa lebih emosional, seperti pengakuan yang dipaksa keluar dari jiwa yang retak. Rania bergeser lebih dekat, tubuhnya menindih separuh tubuh Suro, pinggulnya bergesekan pelan dalam ritme sensual yang menggoda, tangannya meremas dada pria itu dengan nafsu yang pura-pura. Bohong? Pak, aku tak bohong. Aku pernah kehilangan saudara, Pak. Dia hilang seperti Sari, mungkin dipotong oleh monster seperti dendam desa ini. Aku rasakan sakitnya setiap malam, sendirian, tapi dengan Pak aku rasakan harapan. Tolong, Pak, percaya aku. Ceritakan bagaimana Pak potong Sari setelah rusuknya hancur? Aku ingin tahu, untuk paham Pak lebih dalam, untuk cintai Pak sepenuhnya. Kata-katanya mengalir panjang, emosional seperti tangis yang tertahan, air mata palsu mengalir di pipinya, menyentuh wajah Suro, membuat ketegangan semakin mencekam, ia menjebak Suro dengan hasrat, tapi hatinya siap untuk balas dendam. Suro mengerang pelan, tubuhnya bereaksi terhadap godaan Rania, tapi kecurigaannya tumbuh seperti rumput liar di Cikoneng. Harapan? Kau bicara harapan, Ratih? Setelah Sari, aku belah perutnya pelan-pelan, pisau tumpul itu merobek dagingnya seperti kain robek, ususnya melilit keluar seperti tali darah panas yang masih berdenyut, hangat di tanganku. Dia gumam melalui mulut yang kujahit, mata memohon seperti anak yang kehilangan ibu. Ayah, tolong jeroanku, sakitnya seperti mati hidup lagi, cucumu dia akan lahir tanpa aku. Gumamnya emosional, air mata darah mengalir, tubuhnya kejang-kejang saat aku pilin usus itu seperti tali gantung, darah memercik ke wajahku seperti hujan panas. Aku tarik jeroannya keluar sambil dia masih sadar, rasakan denyutnya seperti hati yang berdetak dendam. Kau mau rasakan itu juga, Ratih? Kenapa kau tanya terus? Apa kau polisi? Apa kau saudara Sari yang datang balas? Suaranya naik turun, emosional dan mengerikan seperti jeritan hantu. Tangannya kini mencengkeram leher Rania pelan, mata mereka bertemu dalam ketegangan yang bisa meledak, emosi dendamnya bercampur nafsu yang membingungkan. Rania menelan ludah, hatinya berdegup kencang seperti petir yang menyambar, tapi ia tetap memikat, bibirnya menyentuh bibir Suro dalam ciuman liar yang basah, gigitan lembut untuk mengalihkan. Polisi? Pak, aku cuma perempuan yang jatuh cinta pada Pak. Sakitmu seperti sakitku, Pak. Saudaraku, dia mungkin rasakan yang sama, ususnya ditarik keluar hidup-hidup, jeritannya hilang di angin Cikoneng. Tapi aku tak balas, aku ingin sembuhkan Pak. Tolong percaya aku, Pak. Biarkan aku dekat, biarkan aku pegang pisau itu suatu hari, untuk buktikan aku milik Pak. Dialog itu berlanjut panjang, emosi mereka saling bertabrakan seperti badai, Rania menjebak Suro dalam jaring hasrat yang semakin rapat, tapi Suro hampir mencurigai, ia bangun pelan, matanya menyipit ke arah gudang di mana alat mutilasinya tersembunyi, bayangan pisau tumpul yang membelah perut Sari masih bergema, usus dipilin seperti tali darah panas yang tak pernah kering. Ketegangan memuncak, Rania tahu balas dendamnya semakin dekat, tapi risiko nyawanya seperti benang tipis yang bisa putus kapan saja di neraka Cikoneng ini. Kabut pagi di Cikoneng Purwakarta menyelimuti desa seperti kain kafan yang lembab dan dingin. Cahaya matahari samar menyusup melalui pepohonan karet yang basah, membuat sungai keruh terlihat seperti urat darah yang mengalir pelan. Di dalam rumah Reot Suro,
Ruangan belakang yang penuh barang lama dan berdebu seperti kuburan keluarga yang terlupakan. Rania berdiri dia memandang tumpukan dokumen keluarga yang ia temukan secara diam-diam saat Suro pergi ke pasar gelap. Tubuh sensualnya gemetar sedikit, kemeja tipisnya menempel pada kulit mulus bercahaya karena keringat dingin. Payudaranya naik turun dengan napas yang tersengal, bibir penuh godanya menggigit pelan saat ia membaca kertas-kertas kuning yang lapuk, surat lahir, foto keluarga pudar, dan catatan hilangnya seorang anak laki-laki bertahun-tahun lalu. Twist mengerikan terungkap seperti luka yang terbuka kembali. Suro adalah saudara kandung Rania yang hilang sejak kecil, korban pengkhianatan keluarga yang sama yang memicu dendamnya terhadap ayah Sari. Emosi membuncah di dada Rania seperti sungai yang banjir, campuran antara keterkejutan, dendam pribadi, dan nafsu terlarang yang mulai merayap seperti racun manis di nadinya. Rania menatap Suro dengan mata almond yang basah, air mata mengalir pelan di pipi mulusnya. Tangannya gemetar saat menyentuh wajah pria itu, jari-jarinya merayap ke rahang kasar seperti godaan yang tak bisa ditolak. Pak, tidak. Kakak, kau saudaraku yang hilang? Dokumen ini, nama lahir kita sama. Ayah kita yang hianati keluarga, merampas ibu kita berdua. Aku cari kau bertahun-tahun, Kak. Sakitnya seperti pisau yang tertancap di hatiku. Sendirian tanpa saudara, tapi sekarang kau di depanku. Monster yang aku buru. Kenapa, Kak? Kenapa dendam ini bikin kau potong Sari seperti itu? Aku rasakan nafsu ini, terlarang tapi membara, seperti darah kita yang sama. Suaranya pecah-pecah, emosional seperti tangis yang membuncah, campuran antara cinta saudara yang hilang dan hasrat incestuous yang mulai membakar. Tubuhnya mendekat, payudaranya bergesekan pelan dengan dada Suro, meninggalkan sensasi panas yang kejam. Suro mundur selangkah, wajahnya pucat seperti mayat yang bangkit, tapi tangannya tak melepaskan dokumen itu, matanya melebar penuh keterkejutan yang menyayat jiwa. Saudara? Tidak kau bohong, Ratih. Aku hilang sejak kecil, diculik oleh dendam ayah Sari, dibesarkan dalam kegelapan Cikoneng ini. Tapi wajahmu, mata almond itu, seperti ibu kita di foto pudar. Ya Tuhan adikku, aku bunuh Sari untuk balas dendam keluarga kita, tapi sekarang kau di sini, dekat denganku seperti ini. Nafsu ini terlarang, seperti dosa yang memanggil. Tolong jangan katakan ini nyata, adik. Sakitnya seperti jantung yang dipotong hidup-hidup. Suaranya bergetar hebat, emosi masa lalu membuncah seperti luka yang terbuka, air mata mengalir di wajah kasar itu untuk pertama kalinya, campuran antara penyesalan dendam dan hasrat terlarang yang mulai mengalir seperti darah panas di nadinya. Tangannya menyentuh pinggul Rania pelan, merasakan kehangatan sensual yang membuatnya gelisah. Flashback akhir mutilasi Sari menyergap mereka seperti mimpi buruk bersama. Di gudang kegelapan yang bau amis darah, Sari sudah lemah tak berdaya. Mulutnya dijahit kawat berkarat, gumamannya hanya suara basah darah, dada remuk dengan rusuk patah yang menonjol seperti tulang binatang yang disembelih. Suro mendekat dengan tangan kosong, pisau tumpul di sampingnya, matanya gila penuh dendam keluarga. Sari, ini akhirnya. Jantungmu, jantung yang warisi dosa ayahmu, harus hancur di tanganku. Ia menyayat dada Sari lebih dalam, pisau menggores daging remuk itu lapis demi lapis, darah memercik seperti air mancur merah panas, tulang rusuk patah berderit saat ia dorong tangan ke dalam rongga dada, merasakan denyut jantung Sari yang masih hidup, hangat dan berdegup seperti hati dendam yang tak pernah mati. Sari menggeliat lemah, matanya memohon melalui air mata darah, gumamannya pecah emosional, ayah, jantungku, tolong anakku, dia butuh hatiku, jangan remas, sakitnya seperti jiwa yang hilang. Tapi Suro tak berhenti. Tangannya mengorek jantung itu dengan jari kasar, meremas pelan-pelan hingga daging lunak itu hancur di genggamannya. Darah menyembur seperti hujan panas ke wajahnya, denyut terakhir Sari memudar di depan matanya yang memohon, tubuh korban kejang-kejang dalam agoni akhir yang menyayat jiwa, meninggalkan Suro dalam keheningan yang penuh kepuasan kejam. Kembali ke ruangan, Rania memeluk Suro erat, tubuh mereka menempel dalam hasrat terlarang yang membara. Bibirnya mendekat ke bibir pria itu dalam ciuman basah yang liar, gigitan emosional seperti campuran cinta dan dendam. Kak, aku tahu sekarang, dendam kita sama. Sari, dia bayar dosa ayahnya, tapi aku di sini untuk kau, tubuhku ini milik kau, saudara yang hilang. Nafsu ini, incestuous tapi manis, seperti darah kita yang bercampur. Tolong peluk aku, Kak. Kita bisa balas bersama, atau aku balas kau. Dialog itu berlanjut panjang, emosi mereka saling bertautan seperti akar pohon karet yang mencengkeram tanah, konflik batin Rania membara, cinta saudara bercampur nafsu kejam, siap memuncak dalam ranjang berdarah yang menanti. Sementara bayangan jantung Sari yang hancur mengintai seperti hantu haus balas di Cikoneng yang gelap.
Malam di Cikoneng Purwakarta terasa lebih gelap dari biasanya, kabut tebal menyelimuti rumah reot seperti napas kematian yang panas dan lembab, angin menderu pelan membawa bau amis darah lama dari gudang belakang. Di kamar tidur yang samar diterangi cahaya lilin yang berkedip-kedip seperti denyut jantung yang sekarat, Rania berdiri di depan Suro, tubuh sensualnya telanjang sepenuhnya, kulit mulus bercahaya seperti sutra basah di bawah cahaya redup, payudaranya yang montok naik turun dengan napas memburu, pinggulnya bergoyang menggoda seperti gelombang hasrat terlarang yang tak terbendung. Bibir penuh godanya melengkung dalam senyum liar yang penuh nafsu. Matanya almond menyipit penuh campuran dendam dan ekstasi incestuous yang membara seperti api neraka. Twist saudara kandung telah memecah dinding antara mereka, tapi bukannya menjauh, ia malah menyulut api hasrat yang kejam. Darah yang sama mengalir di nadi mereka seperti racun manis yang haus akan klimaks berdarah. Suro terbaring di ranjang bambu yang kasar, tubuhnya telanjang dan berotot kasar seperti patung Jawa yang retak. Matanya hitam pekat penuh keterkejutan emosional yang menyayat jiwa. Napasnya tersengal seperti angin badai yang terperangkap. Adik. Rania, ini dosa. Darah kita sama. Tapi tubuhmu ini memanggilku seperti ibu kita yang hilang. Aku tak bisa tahan. Nafsu ini seperti dendam yang tak pernah pudar. Tolong peluk aku, adik. Biarkan kita bercampur dalam kegelapan ini, sebelum dunia tahu rahasia kita. Suaranya pecah-pecah, emosi masa kecil yang hilang membuncah seperti luka terbuka. Air mata mengalir di pipi kasar itu, campuran antara cinta saudara yang rusak dan hasrat terlarang yang membuat tangannya gemetar saat menyentuh pinggul Rania yang lembut. Rania mendekat dengan gerakan lambat yang menggoda, tubuhnya menaiki Suro seperti predator yang haus, ia mendominasi dalam posisi coworo penuh nafsu. Pinggulnya mengangkangi pinggul pria itu dengan ganas, merasakan denyut kenikmatan yang membara di antara mereka seperti api yang menyala di darah mereka yang sama. Tangannya meremas dada Suro dengan kuku tajam, menggores kulitnya meninggalkan garis merah yang sensual seperti pratinjau darah yang akan tumpah. Kak, dosa ini milik kita. Darah kita bercampur seperti dendam yang kau tanam. Aku cari kau bertahun-tahun, sendirian dalam mimpi buruk, tapi sekarang aku ingin rasakan kau sepenuhnya, tubuh ini untuk kau, hasrat incestuous ini seperti pisau yang menyayat hati kita berdua. Tolong gerakan pinggulmu, Kak. Biarkan kita bergoyang dalam ekstasi ini, sebelum aku balas dendam kita. Suaranya mendalam, emosional seperti jeritan yang tertahan, air mata bercampur keringat menetes dari matanya, jatuh ke dada Suro seperti hujan panas, sementara tubuh mereka mulai bergoyang liar dalam ritme panas yang membara. Erangan Rania bercampur mengerang Suro seperti simfoni terlarang. Tubuh mereka bergesekan ganas, keringat menetes deras seperti darah yang belum tumpah, Rania bergoyang lebih cepat, pinggulnya memutar dengan nafsu buas, merasakan denyut Suro yang meledak-ledak di dalamnya. Payudaranya bergoyang liar seperti buah terlarang yang haus digigit. Ciuman mereka liar dan basah, gigitan di bibir meninggalkan darah tipis yang manis, lidah saling bertautan seperti ular beracun yang haus. Adik, ya, seperti itu, nafsu ini seperti mutilasi sari, tapi lebih manis, lebih dalam. Aku ingat potong jantungnya, remas di tanganku, tapi sekarang hatiku untuk kau, adik. Tolong jangan hentikan, biarkan kita klimaks dalam darah ini. Kata-kata Suro pecah emosional, tangannya meremas payudara Rania dengan kuat, jempolnya menggosok puting yang mengeras, sensasi itu membuat Rania mengerang lebih keras, tubuhnya kejang dalam gelombang kenikmatan yang mendekati puncak. Tapi di tengah ekstasi itu, Rania meraih pisau tumpul berkarat yang tersembunyi di sisi ranjang. Pisau yang sama yang memotong sari, masih berlumur noda darah kering seperti kenangan dendam. Matanya menyipit kejam, hasrat bercampur balas dendam seperti api yang membakar. Kak, rasakan ini, nafsu kita bercampur darah, seperti yang kau lakukan pada Sari. Aku sayang kau, Kak, tapi dendam ini lebih besar. Tolong maafkan aku, seperti aku maafkan kau atas hilangnya kita. Suaranya bergetar emosional, tapi tangannya tak ragu. Ia menyayat kulit Suro pelan di dada. Pisau tumpul mengupas lapisan daging tipis seperti kulit buah yang robek, darah memercik hangat ke payudaranya yang bergoyang liar, meninggalkan noda merah panas yang basah dan menggoda. Suro menjerit pelan, campuran antara agoni dan ekstasi. Tubuhnya kejang tapi pinggulnya masih bergoyang dalam ritme panas, hasrat terlarang membuatnya tak bisa berhenti. Adik sakit tapi, ya lanjutkan, ini balas dendam kita. Darahku untuk kau, seperti Sari untuk aku. Aku ingat hilang kecil, sendirian di hutan Cikoneng, tapi sekarang dengan kau, aku utuh meski terkoyak. Emosinya membuncah, jeritannya bercampur erangan nafsu, darah mengalir deras dari sayatan itu, membasahi ranjang seperti hujan merah yang panas. Sementara Rania terus bergoyang, pisau menyayat lebih dalam ke wajah Suro, mengupas kulit dari pipi pelan-pelan, daging terkoyak berlipat seperti kertas robek,
darah memercik ke bibir Rania yang ia jilat dengan nafsu buas, klimaks mendekat seperti badai yang meledak. Tubuh mereka bergoyang semakin ganas, denyut kenikmatan meledak-ledak di tengah darah yang mengalir. Rania mengerang panjang saat orgasme mengguncang jiwanya. Jeritannya bercampur jeritan Suro yang agoni, darah memercik ke payudaranya yang bergoyang seperti hujan panas yang membara. "Kak ya, darah kita bercampur selamanya." Bisik Rania di puncak ekstasi, pisau masih di tangannya, siap untuk mutilasi balasan yang lebih kejam di klimaks mencekam ini, meninggalkan ranjang berdarah sebagai saksi hasrat incestuous yang rusak di kegelapan Cikoneng. Di kamar tidur yang kini basah oleh darah dan keringat, cahaya pagi Cikoneng Purwakarta menyusup lemah melalui celah jendela, seperti harapan yang tipis tapi tak pernah pudar di tengah kabut tebal desa. Rania masih mendominasi Suro di ranjang berdarah, pisau tumpul berkarat itu gemetar di tangannya, darah mengalir deras dari sayatan di dada dan wajah saudaranya yang hilang. Daging terkoyak berlipat seperti luka masa lalu yang akhirnya terbuka. Tubuh Suro kejang-kejang dalam agoni, napasnya tersengal seperti angin yang lelah setelah badai. Matanya hitam pekat memohon pada Rania, bukan ampun, tapi pemahaman. "Adik, hentikan dendam ini, seperti racun yang kita minum bersama. Aku lihat sekarang, Sari, ibu kita, semuanya karena kegelapan yang kita warisi. Tolong biarkan aku mati dengan damai, atau biarkan kita hidup baru." Suaranya pecah emosional, air mata bercampur darah mengalir di pipinya yang terkupas, emosi penebusan mulai muncul seperti cahaya pertama di ufuk timur. Rania berhenti sejenak, pisau itu menyentuh kulit Suro tapi tak lagi menyayat lebih dalam. Hatinya bergolak seperti sungai Cikoneng yang meluap, dendam pribadi atas saudara yang hilang, hasrat incestuous yang membara, dan bayangan mutilasi Sari yang menyiksa jiwanya. Tapi di tengah klimaks mencekam itu, sesuatu pecah di dalam dirinya, pencerahan seperti kilat yang menerangi kegelapan. "Kak, aku lihat sekarang. Dendam ini bukan balas, tapi lingkaran yang memotong kita sendiri. Sari, dia korban, seperti kita korban ayah kita. Aku potong kau seperti kau potong dia, tapi apa yang tersisa? Darah yang sama, sakit yang sama. Tolong maafkan aku, Kak. Kita bisa hentikan ini, mulai dari nol, seperti kabut yang hilang saat matahari terbit." Suaranya bergetar, emosional seperti doa yang lama tertunda, air mata mengalir deras membasahi darah di dada Suro. Tangannya melepaskan pisau itu, jatuh ke lantai dengan dentang yang memecah keheningan. Suro menatap Rania dengan mata yang kini penuh cahaya, bukan kegelapan, penebusan seperti sungai yang akhirnya jernih setelah banjir. "Adik, ya, dendam ini seperti pisau tumpul yang menyiksa kita bertahun-tahun. Aku salah, potong Sari untuk balas, tapi itu cuma tambah luka. Kita saudara, darah satu, tapi sekarang kita bisa sembuhkan bersama. Tolong peluk aku, adik. Biarkan darah ini jadi akhir, bukan awal kegilaan." Kata-katanya penuh makna, emosi penebusan membuncah seperti air mata yang membersihkan, tangannya lemah menyentuh wajah Rania, merasakan kehangatan saudara yang hilang, bukan nafsu terlarang. Rania memeluk Suro erat, tubuh mereka menempel dalam pelukan murni, bukan hasrat, darah mengalir tapi kini seperti simbol pengampunan. Mereka berdua menangis bersama, emosi yang lama terpendam meledak seperti hujan yang membersihkan desa. "Kak, kita pergi ke makam ibu, doakan Sari dan semua korban. Dendam ini berakhir di sini, kita bangun keluarga baru, bukan dengan potong daging, tapi dengan sembuhkan hati. Aku temukan kau, dan itu pencerahan terbesar, cinta saudara lebih kuat dari darah yang tumpah." Dialog itu berlanjut panjang, penuh makna seperti pelajaran hidup yang bermakna. Mereka saling maafkan, berjanji tinggalkan Cikoneng untuk mulai hidup baru di kota, jauh dari bayangan mutilasi. Beberapa bulan kemudian, di bawah matahari cerah Purwakarta yang baru, Rania dan Suro, kini sembuh dari luka fisik dan jiwa, berdiri di makam ibu mereka, tangan bergandengan seperti saudara yang utuh. Dendam terpotong selamanya, diganti pencerahan, bahwa balas dendam hanya mutilasi diri, tapi pengampunan adalah kebebasan sejati. Mereka hidup bahagia, mendirikan yayasan untuk korban kekerasan keluarga, menebar makna bahwa dari kegelapan, cahaya bisa lahir, ending yang penuh harapan, di mana darah menjadi pupuk untuk kedamaian abadi.